Perkenalkan, nama saya Helen Fanianti, Seku dari kelompok 3, ingin menceritakan novel misteri yang berjudul Seudino, yang diciptakan oleh Simple Man dan dituliskan pada tanggal 5 Agustus 2019, penerbit buku pada Januari 2020. Di sebuah kampung kecil, Sri Rahayu atau yang akrab disapa Sri sedang mengayuh sepedanya untuk bergegas ke tempat kerja. Ia diketahui bekerja di sebuah warung makan kecil yang dekat dengan rumahnya. Sesampainya di sana, Sri pun melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan, mengantarkan pesanan makanan, mencuci piring, dan memasak sesekali jika dibutuhkan. Di tempat kerjanya, Sri mengeluh kepada sang majikan tentang kondisi ayahnya yang sedang sakit keras. Sri meminta majikannya untuk meminjamkan ia sejumlah uang, dan uang itu dipergunakan untuk pembiayaan pengobatan ayahnya. Mendengar perkataan itu, sang majikan tak bisa menyanggupi keinginan itu. Majikan Sri pun beralasan bahwa ia memiliki banyak kebutuhan sehingga ia tidak bisa dapat meminjamkan Sri sejumlah uang. Melihat Sri yang tampak sedih, sang majikan pun menyarankan kepada Sri untuk melamar kerja di tempat keluarga Pak Atmojo, di mana di sana sedang dibuka lowongan pekerjaan sebagai seorang pembantu. Tanpa berpikir panjang, Sri pun langsung mengikuti saran dari sang majikan. Sri pun langsung bergegas menuju ke rumah keluarga Atmojo menggunakan sepedanya. Sesampainya di rumah keluarga Atmojo, Sri pun melihat antrian yang begitu sangat panjang. Antrian itu merupakan antrian orang-orang yang ingin melamar pekerjaan di situ. Perkenalkan, nama saya Mariana Titania Dolorosa. Di sini saya akan melanjutkan cerita dari teman saya yang sebelumnya. Singkat cerita, Sri pun diterima bekerja di keluarga Atmojo. Awalnya Sri mengira ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga alias pembantu, namun anggapannya ternyata salah besar. Sebelumnya, Sri juga telah lebih dulu melakukan perjanjian dengan seorang perempuan parubaya bernama Mbak Karsa Atmojo. Perjanjian itu mengharuskan Sri untuk selalu setia bekerja untuk keluarganya. Perjanjian itu juga membuat Sri dalam ikatan Mbak Karsa. Jika Sri melanggar, ia akan mendapat malapetaka besar, bahkan nyawa Sri juga menjadi taruhannya. Lalu cerita berlanjut ke sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Sri bersama kedua temannya, Erna dan Dini, ditugaskan untuk bekerja di gubuk tersebut. Melihat hal itu, Sri pun terheran-heran. Sri mengira bahwa ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Mbak Karsa, merawat menjaga Mbak Karsa. Di gubuk itu, Sri, Erna, dan Dini pun langsung diberi arahan oleh seorang dukun bernama Mbah Tamin. Mbah Tamin memberi arahan kepada Sri dan kedua temannya untuk bekerja di gubuk tersebut. Tugas itu ialah melakukan ritual basuh kepada cucu Mbak Karsa yang bernama Dela Atmojo. Ritual basuh merupakan ritual yang dilakukan untuk menjinakkan iblis jahat yang bersemayam di tubuh Dela selama 1000 hari. Iblis itu bernama Sangar Turi. Perkenalkan, nama saya Stefania Olivia. Di sini saya melanjutkan cerita dari teman saya sebelumnya. Mbak Tamin menjelaskan bahwa si Erna, Sri, dan Dini ini harus melakukan sebuah ritual basuh selama 4 hari ke depan. Pada hari ke-1000, Sangar Turi. Pada hari ke-1000 Sangar Turi yang berada dalam tubuh Dela, itu tujuannya itu agar si iblis jahat ini bisa dapat dikendalikan. Terus si Erna, Dini sama Sri ini, mereka tuh kayak secara bergantian melakukan ritual tersebut, ritual basuh itu. Terus pada saat mereka melakukan ritual tersebut, si Sri ini kayak dia tuh mendapatkan sebuah keanehan dalam dirinya, tapi dia tuh kayak dia hanya yang merasakan sendiri, teman-teman yang lain tuh mereka tidak merasakan. Terus setelah itu si Sri ini dia tuh kayak ingin mengadu kepada si Dini bahwa dia tuh dia mengadu kepada Dini. Terus tetapi si Dini ini kayak dia tuh mengabaikan keluhan dari si Sri ini. Terus mereka tuh
setelah itu kan si Dini ini dia tuh juga sering mendapat gangguan, keanehan-keanehan, dan keanehan-keanehan tersebut itu sering menimpa kepada si Sri, Dini, dan si Erna ini. Terus dan keanehan-keanehan tersebut menurut mereka tuh kayak tidak masuk akal gitu nah. Terus gak lama si Sri ini juga dia juga mendapatkan sebuah mimpi buruk, dan dia juga sering mendapat mimpi buruk yang dimana mimpinya tuh dia bertemu dengan seorang lelaki yang gak dikenal yang berada di tengah kebun teh yang lebat. Terus dalam mimpinya tuh si laki-laki ini dia tuh ingin berniat membunuh si Sri ini, tetapi beruntungnya rencana si lelaki yang dalam mimpinya ini gagal gitu. Terus tak lama si Sri ini juga dalam mimpinya tuh si Sri ini juga mendengar suara perempuan yang sedang meminta bantuannya, tetapi si Sri ini tidak mengetahui asal suara itu dari mana. Nah, setelah itu si Sri ini dia ingin terus, tetapi sisi lain juga si Sri ini sedang mencari Dela yang berada di bagian tengah hutan kan. Terus di tengah hutan, dan Mbah Tamin ini dan Mbah Tamin ini ingin membantunya, tetapi Mbah Tamin ini tidak tahu tiba-tiba ditusuk oleh seseorang yang nggak dikenal di bagian punggungnya sini. Terus tak lama setelah kejadian tersebut, si Sri ini baru mengetahui kalau yang menusuk Mbah Tamin ini adalah si Erna, dan si Erna juga adalah yang telah memukul Dini hingga jatuh pingsan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sofia Nur. Saya ingin melanjutkan cerita dari teman saya yang sebelumnya. Ternyata Erna lah yang telah membebaskan Dela dari kerangkengnya. Ia melakukan itu agar Dela selalu berada di dalam genggaman Sangar Turi yang berada di dalam tubuhnya. Kebenaran besar terungkap bahwa Erna melakukan semua itu untuk balas dendam kepada keluarga Atmojo, sebab keluarga Atmojo telah menghancurkan keluarganya dengan mengirimkan santet. Kebenaran besar lain terungkap bahwa Erna merupakan istri dari Sabdo Kunjoro, yaitu laki-laki yang beberapa kali muncul di dalam mimpi Sri. Sabdo jugalah yang mengirimkan Sangar Turi kepada tubuh Dela. Setelah semua kebenaran besar itu terungkap, Erna ingin membunuh Sri, namun rencana itu digagalkan oleh Sri dengan cara mendorong Erna. Saat Erna terjatuh, telinganya tertusuk oleh kayu runcing. Akhirnya Erna meninggal di tempat saat itu juga. Setelah kejadian itu, Dela juga ingin membunuh si Sri karena di dalam tubuh Dela masih dirasuki oleh Sangar Turi. Namun rencana Dela digagalkan oleh Mbah Tamin. Setelah rencananya digagalkan oleh Mbah Tamin, Sangar Turi pun dapat dikuasai oleh Mbah Tamin. Kemudian keduanya dibawa ke dalam gubuk kecil. Di dalam gubuk itu sudah tersedia semacam lubang yang seperti kuburan. Lubang itu digali oleh supir dari Mbah Karsa. Kemudian keduanya dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Di dalam lubang itu, Sri melakukan ritual untuk memasuki dunia sukma. Dunia sukma yaitu dunia di dalam mimpi yang sering Sri masuki. Nah, dari semua pekerja yang bekerja untuk Mbah Karsa, hanya Sri lah yang dapat memasuki dunia sukma. Di dalam dunia sukma ini, Sri membebaskan Dela dari Sangar Turi. Setelah itu, di dalam dunia sukma juga Sri bertemu oleh Sabdo yang beberapa kali ia temui di dalam mimpinya. Perkenalkan, nama saya Ika Dekarisema Putrawan. Di sini saya akan melanjutkan cerita dari teman saya sebelumnya. Saat berusaha menyelamatkan Dela,
Sri mendapat perlawanan sengit dari Sabdo, namun Sri mampu mengalahkannya. Ia pun berhasil kabur dan membawa Dela pergi dari gubuk tempat di mana ia dikurung. Di tengah pelarian, Sri dan Dela dikejar oleh Sangarturi. Wujudnya seperti kuyang yang terlihat amat sangat marah, sebab iblis jahat itu menginginkan tubuh Dela untuk menjadi tempat persemayamannya. Beruntungnya, Sri dan Dela berhasil selamat dari kejaran tersebut. Sri berhasil membawa Dela kembali pulang ke tubuhnya, menggantikan Sangarturi yang sebelumnya berada di dalam tubuh Dela. Saat itu pula, Sri pun tersadar dari tidurnya usai berjuang menyelamatkan Dela dari dunia sukma. Upaya Sri dalam membawa pulang Dela pun dinyatakan berhasil. Mbah Karsa sebagai nenek Dela pun lantas mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, di dunia sukma, Sangarturi pun marah besar kepada Sabdo Kunjoro. Hal itu lantaran Sabdo gagal mempertahankan Dela agar tetap berada di bawah kendalinya. Sangarturi pun mengatakan ini kepada Sabdo Kunjoro. Sabdo Kunjoro, endi janjimu? Sangarturi pun lantas membunuh Sabdo yang meninggalkan mayatnya yang bersimbah darah di gubuk tempat di mana Dela dikurung. Mbah Karsa pun lantas menepati janjinya kepada Sri dengan memberikan uang sebesar 10 juta. Namun Sri justru menolak uang tersebut. Sebaiknya Mbah simpan saja uang itu, kata Sri dengan nada halus. Sri pun bergegas pulang ke rumahnya. Ia diantar oleh Mas Sugi menggunakan mobil Mbah Karsa. Di tengah perjalanan, Mas Sugi mengatakan bahwa keputusan Sri menolak pemberian uang Mbah Karsa adalah hal yang tepat. Sebab jika Sri menerima uang tersebut, ia akan berada dalam ikatan Mbah Karsa sampai kapanpun. Hal itulah yang sedang dialami Mas Sugi. Sesampainya di rumah, Sri langsung bertemu dengan sang ayah. Keesokan harinya, Sri menemukan amplop coklat yang berisi uang pemberian Mbah Karsa di teras depan rumahnya. Menyadari hal itu, Sri lantas menaruh uang tersebut di tengah jalan. Ia berharap uang itu akan hilang dengan sendirinya karena tersapu angin atau diambil orang tak dikenal. Sekian sinopsis novel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.